Aku ada di depan rumahku. Di sebelah timur sana, rumahku ngadep timur. Sebelah timur sana adalah lokasi dari Candi Siwa itu. Sedangkan lokasi di rumahku ada di antaranya atau di lokasi Candi Apit, Candi Nandi, antara Siwa dan Durga. Lokasi Candi Durga ada di sebelah sana dekat rumah mobil tuh. Lalu sudah jadi bangunan rumah, maka batuannya sudah pada habis, tapi masih ada juga yang tersisa sedikit, semisal itu. Dengan Candi Durga jadi bangunan masjid. Kita cek ke lokasi Candi Durga masjid di barat desaku. Kita jalan ke utara lalu belok kiri, masjid bekas bangunan Candi Durga. Bekas Candi Durga. Saat renovasi atau dibangun untuk lokasi wudhu pada bulan kemarin, ada yang kena istilahnya kesurupan, kena jin gitu, kesurupan jin. Oh my god. Batunya ini sisa batu Candi Durga yang ada di masjid. Nah, di batu ini ada jin. Oh my god. Bikin tukang batu yang buat lokasi wudhu masjid ini jadi surupan. Oh my god. Bekas Candi Durga. Ini dilihat dari kubahnya kan lambang Mataram tuh, sukun dan kluwe. Oh. Dirubah jadi masjid pada masa Mataram Islam tahun 1600-an. Karena ini saat diinterogasi jinnya berusia 150 tahun. Oh my god. Seorang paranormal namanya Ahmadi. Lokasi belakang masjid. Bisa batuan masih ada tuh. Lalu kronologi kenapa bangunan candi pada jadi masjid itu kan, karena kalau versi saya itu kan ada yang bilang memfitnah, saya kan muslim, katanya orang Islam merusak candi lalu jadikan masjid. No. Saya jadi gumun, apa enggak lihat sejarah, bahkan tahun 1006 kan Merapi meletus. Yes. Dalam babat tanah Jawa itu disebut sebagai praloyo. Nah makanya kan reruntuhan candi kan dijadikan masjid. Yes. Kan wajar jadi dibangun jadi masjid karena sudah berubah iman. Jadi bukan memaksa menjadi muslim. Jadi iman semula berubah dengan kesadaran warga, bukan pemaksaan. Candi juga bukan dirubuhkan sama Mataram Islam, tapi memang sudah rubuh. Kan kerajaan Mataram kuno yang semula imannya bukan Islam kan pindah ke Jawa Timur gara-gara erupsi Merapi itu. Lalu bila sekarang zaman saiki wis bikin candi itu memugar segala kan butuh dana banyak, padahal pemerintahan sudah berpindah ke Jawa Timur. Oh my Dari god. dana dari mana? Dari masyarakat. Yang dari masyarakat juga ada, tapi What? untuk para pembuat candi yang disebut Selipi itu kan, mereka arsiteknya kan ikut pindah ke Jawa Timur. Makanya dibikin jadi oleh warga jadi ala kadarnya. Semisal candi Sukuh itu, What? penggambaran lingga aja digambarkan secara apa adanya. Lingga kan lambang alat kelamin pria juga gitu. Jadi saya paling nggak senang kalau dibikin What? ada rumor umat Islam merubuhkan candi untuk dijadikan masjid. Itu bukan. Yes.
alasan lainnya juga karena erupsi Merapi itu jelas kan. Untuk itu nanti kita cek lagi lokasi yang bekas aliran lava dan sebagainya. Ini adalah aliran sungai di selatan desaku. Saya lihat ini konstruksi struktur tanah tuh kan, lihat ini kan bekas aliran lava kalau dilihat lebih jelas tuh. Padahal jaraknya dari Gunung Merapi berpuluh-puluh kilometer, sekitar 20 km lebih dari Gunung Merapi ke arah barat. Ini kan kalau dinalar kan kenapa sampai bisa bikin buku kitab babat tanah Jawa segala Praloyo itu kan karena musibahnya besar tahun 2006 tuh. Lava aja sampai sini sejauh 20 km lebih. Lihat tuh tanahnya, ini kan lava bantal dari tahun 2006 itu. Oh, yang lebih dekat posisinya tuh kan. Itu makanya bangunan candi pada rubuh karena gempa sama erupsi. Kan orang kan candi dibangun di dekat mata air dan sungai. Sungai itulah yang bagi saya mungkin menyebabkan keruntuhan itu, rubuhnya candi itu karena aliran lava sama gempa itu. Tanahnya kan lava bantal itu jelas banget. Benar, di sebelah sana juga. Tuh kita lihat tuh, ini kan lava bantal banget tuh. Tuh. Ini sebelah selatan desaku, kita jalan ke arah selatan. Okay. Pohon randu ini adalah bekas lokasi Candi Siwa. Ke arah barat sana ada lokasi Candi Patok atau Patok Batas Barat Desaku pada 48. Candi Borobudur ada di sebelah barat daya sana sekitar 10 km. Di sawah sana juga ada bebatuan besar yang rasanya sangat mustahil batu-batu besar bisa sampai di sawah. Itu kan karena kalau bukan karena erupsi Merapi kan nggak mungkin batu dipindah sama manusia sejauh 20 km lebih. Sekarang kita cek ke arah selatan, ke barat sana. Ini adalah lokasi dari petirtaan bagi Candi Sudut di sebelah barat desaku. Tepatnya sebelah barat sebelah kiri nih, arah barat sebelah kiri desa. Ini bekas aliran sungai cabang Mangu Purba, maka sungai bergeser karena erupsi Merapi tadi. Tuh lihat, tuh kan, caranya kan mustahil batu-batu besar gitu bisa sampai sini. Tuh, tendangnya sama air buat petirtaan bagi Candi Sudut. Lokasi Candi Sudut ada di sebelah sananya. Sekarang sih batuan rata-rata udah punah karena jadi pondasi. Ini udah pernah saya liput. Tuh lihat lagi batu sebesar itu gimana mungkin bisa sampai ke sini. Dari 20 km Merapi, sebelah barat Merapi. Tuh kita lihat lagi tuh kan jelas banget dua bekas aliran lava bantal tuh. Lava bantal dari Merapi tahun 2006, erupsi 2006. Ini sebelah bawah dari sungai yang tadi itu. Tuh. Mengalir sampai segini jauh. Erupsi Merapi itu. Lava bantalnya lahar dingin sampai segini jauh. Kita cek lagi tuh. Kan bila kita cerdas kan tuh kan, lihat batuannya aja lava bantal gini 20 km, berulang-ulang kali tak bilang 20 km lebih dari Gunung Merapi sebelah barat kok bisa nyampe. Berarti kan erupsinya besar, maka wajar kalau bangunan candi pada rubuh.
Jadi bukan dirubuhkan sama umat muslim. Ya jujur aja merasa sakit hati kalau ada yang bilang muslim merubuhkan, karena saya seorang muslim. Tuh. Kita lihat lagi di dekat luar. Tuh, dapat jauh itu. Struktur tanahnya kan jelas banget lava bantal atau lahar dingin tuh kan. Hanya bullshit kalau ada yang bilang Islam merubuhkan bangunan candi. Candi rubuh karena erupsi Merapi, Praloyo, babat tanah Jawa itu, bukan karena orang Islam. Kita cek lagi ke lebih barat lagi. Ini kita menghadap ke arah barat ini. Kita ke arah sana. Tuh. Jadi kita belum ke arah barat. Itu gimana mungkin batu sebesar itu bisa sampai sini? Kita sekarang berjalan ke arah barat sana. Sebelah barat adalah aliran sungai Elo yang jadi batas barat desaku atau Wanu asli Tamwiku. Tuh, itu desaku di sebelah timurnya tuh. Sebelah timur lagi sana biasanya nampak, tapi ini nggak nampak karena asap mendung gini kan. Biasanya Gunung Merapi nampak. Gunung Merapi sekitar 20 km lebih arah timur sana. Makanya kan batuan candi batuan erupsi tadi sampai sini kan berarti erupsinya besar, Praloyo itu. Ini kita cek batu yang besar lagi yang ada di barat, sebelah barat desaku. Kita cek lagi. Karena menureh tapi tertutup awan. Biasanya nampak bukit menureh. Jadi ada Borobudur ada di sebelah sana. Sungai Elo memanjang sini, candi sebelah sini, candi di kalangan Dawa terpendam. Seberangnya sana, seberang Sungai Elo, candi Kauman, situs Kelebaan, situs Drujugan sama Tiban, situs Dukuh, sana situs Pongangan atau Nampe itu yang petetaan di tepi Sungai Elo. Itu desaku sebelah barat, sebelah timur sana. Ini wilayah Senden, ini juga Wanua, desa kuno pada abad 8 itu juga situs banyak candi di sana. Yang paling dikenal cuma situs Yoni Culengan itu. Sedang di desaku yang terkenal cuma situs Dua Lingga Bertulis yang disebut Kijing Dandang. Lingga bentuknya seperti dandang untuk masak orang Jawa itu, lalu disebut Kijing Dandang, nisan dandang. Ini sebelah sana adalah candi Patok Barat dari desaku. Sana bebatuan dan patung juga punah tuh, cuma tinggal dikit. Kalau itu jangan bilang lagi orang muslim yang merusak. Itu kan dulu jadi lintasan kereta api, kereta lori tebu itu. Nah, yang bangun siapa? Zaman kolonial kan Belanda. Belanda kan biasa sama gitu kan. Ya masih itu cagar budaya kan banyak dibawa ke negeri tulip sana. Yang nyatanya setelah merdeka, sebelum sempat dibawa ke sana, lalu dikumpulkan di Karesidenan Magelang.
Jadi salah besar kalau menuduh umat Islam yang merubuhkan candi itu sangat tidak masuk akal, alias ngabur ngoyo woro. Nih batuan-batuan gini bisa sampai sini kan. Nih sama sikil saya, sandal saya kan ukurannya besar banget. Tuh kita lihat lagi itu. Wah sayur. Dari cekungannya gini kan nampak banget ini dulu Sungai Purba luas tuh. Wah jembatannya udah nggak ada. Kalau ada jembatan kita ke arah sana, di sana ada lumpang sesajen untuk acara sebelum kremasi jenazah umat Hindu Siwa. Bisa mendekat. Tuh batu sebesar itu bisa sampai sini. Padahal sangat jauh dari Gunung Merapi. Coba kita perbesar tuh. Batu sebesar itu, sebesar gajah gitu. Mustahil kalau bukan karena praloyo atau erupsi Merapi di tahun 1006 itu. Tuh ukurannya segitu besarnya. Buat skala ya silahkan cek itu sama pohon pisang tuh. Pohon pisang aja nampak kecil gitu dibandingkan batunya. Padahal jarak Merapi jauh banget. Ini utara. Biasanya sih nampak Gunung Subing kan? Tapi nggak nampak. Ini cuaca mendung agak gerimis barat. Nah gitu aja. Semoga penampakan batu-batu tadi bisa mempertegas masalah praloyo atau babat tanah Jawa itu yang Merapi erupsi itu tahun 1006. Lalu gimana dengan patung-patung? Kok kepalanya udah nggak ada? Itu karena dipenggal. Nah itu juga tuduhan yang menjijikkan lagi bagi saya. Karena saya kan pernah jadi tukang batu, tukang patung. Saya pernah bikin kerja jadi tukang batu di daerah Muntilan, Perumpung. Jadi tahu kelemahan struktur bangun apa dari patung batu itu saya tahu banget. Misalnya bagian kepala, tangan dan sebagainya itu kan sangat mudah patah. Jadinya kalau dibilang karena dipenggal itu sangat salah. Makanya kalau bikin karangan untuk menjelekkan Islam itu saya jadi benar-benar nggak suka. Karena buktinya saya juga seorang Muslim. Tapi kenapa saya memperjuangkan pelestarian situs batuan candi? Candi kan bukan dari Muslim, bukan ajaran Islam. Nah, saya memperjuangkannya dalam rangka sebatas sebagai seni budaya leluhur aja, bukan sebatas keimanan dan religi. Jadi seni budaya gitu. Pokoknya hati-hati banget kalau menjelekkan Islam itu, pikir-pikir dulu, jangan waton nyangkem tuh. Sorry kasar dan vlognya nggak mutu gini karena lo mau diso cuma pakai HP gini. Salam budaya.